Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu CGP hebat. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Ya, walaupun hari ini kondisinya sibuk ya. Ini semua hadir di ruangan ini. Iya Pak, masih ada di ruangan kami Pak. Oke. Saya sudah melarikan diri Pak ke rumah. Dekat ya Pak ya? Hah? Dekat. Ya, kira-kira 10 kilo lah Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, latihan kita hari ini, ada kalanya biar ngambil berkahnya, biar tetap semangat, kita berdoa dulu. Ini akan dipimpin Pak Maradenta juga lah. Bisa Pak Maradenta? Siapa? Oke. Ya baik, rekan-rekan semua, untuk memulai kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini, supaya apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Maradenta. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini sukses ya, walaupun banyak rintangan. Ibu Senari gimana kabarnya? Sehat Bu Senari? Ya, puji Tuhan sehat Pak. Iya, mati lampu di sana ya? Udah mulai hidup Pak, udah baru aja. Tahu dia kita pelaksanaan Zoom-nya jam 3, jadi jam 3 sore dihidupkan. Oh, ini sampai jam berapa ini selesainya? Untuk penjadwalannya selesai belum tahu sampai jam berapa Pak. Biasanya itu sampai jam 5 paling lama lah. Nah, tetap semangat Bapak Ibu. Ya, selamat bergabung Ibu Herlin Nenggolan. Ya, hari ini kita diskusi latihan ya tentang coaching. Sebelum itu saya akan share screen dulu adapun agenda kita hari ini. Izin ya Bapak Ibu. Dalam mereka. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. WA itu Pak. Oh ya. Bentar ya Bu. Kalau itu Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah? File Sudah. PPT Pak. Ya. Baru file itu aja nampak Pak, baru file. Filenya Pak. Loh, belum ya? Bentar.
Nggak bisa. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu. Kita cancel dulu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Ada? Iya, baru filenya juga, Pak. PPT-nya, Pak. Si Pak table PP. Mulai lagi nih laptop. Sudah Bapak Ibu? Ada? Belum ya? Ada kertas. Absen katanya. Oh, enggak bisa ya? Absen gitu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan kita modul 2.3. Sudah Bapak Ibu? Halo? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini sesi 1 ini kita ada 4 JP, yaitu 1 JP itu 45 menit, berarti kita nanti sekitar 180 menit ya Bapak Ibu, atau 3 jam. Kita hari ini latihan coaching untuk supervisi akademik. Ya. Kemudian identitas modul. Seperti biasa Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Adapun capaian umum modulnya, 1. CGP memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi. Praktek komunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. 3. Melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah, capaian khusus modul
Pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Dua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Nah, ini udah tadi. Ini agenda kita. Ada pembukaan, review pembelajaran modul 2.3, aktivitas sesi ruang kolaborasi 1. Jadi nanti kita latihan. Kemudian pembukaan sudah kita hafal tadi. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Ini skenario kita Bapak Ibu. Pembukaan, kemudian penjelasan. Ada diskusi kelompok nanti, itu 60 menit, 1 jam. Kemudian refleksi diri, latihan coaching, 40 menit. Lalu penutup nanti refleksi aktivitas pembelajaran, 25 menit. Mengingatkan tahapan belajar selanjutnya itu 5 menit dan foto bersama. Seperti biasa Bapak Ibu, setiap kita melakukan diskusi, ada kalanya kita kesepakatan belajar. Ya, ada 6 poin. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan ada review. Nah, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebelum kita nanti diskusi, ada kalanya saya minta kepada Bapak Ibu CGP hebat, yaitu menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang Tirta? Dan kedua, mengapa coaching diperlukan dalam pendidikan? Ya, ini min map substansi modul 2.3 Bapak Ibu, coachingnya. Kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi dan instruksi latihan coaching. Instruksi latihan coaching, yang pertama itu coaching dilakukan dengan model Tirta. Kayaknya sudah kita pelajari modul sebelumnya Tirta ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Nah, jadi nanti kita masuk ke bor masing-masing. Untuk kelompok 1 di main room aja. Kemudian nama-nama kelompoknya sudah saya kirim ya. 3 CGP secara bergantian berperan dalam sebagai coach dan coachee. 4, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sederhana. 5, latihan coaching dilaksanakan di breakout room selama 60 menit. Jadi masing-masing CGP berlatih coaching dengan durasi waktu 30 menit, yaitu meliputi ada persiapan 5 menit, pelaksanaan 20 menit setiap CGP, dan refleksi diri. Nah, ini udah saya kirim juga di grup WA tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita nanti latihan coaching, kita ada refleksi. Ya Bapak Ibu. Nah, ini lembar refleksinya. Nah, lembar refleksi diri latihan coaching diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Nah, pengisian lembar refleksi ini dilakukan di bor, kemudian nanti kita pertanyaan di main room setelah kita diskusi tentang coaching. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Ini refleksinya nanti baru penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, ada kalanya kita menjawab pertanyaan pemantik. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang Tirta? Dan kedua, mengapa coaching diperlukan dalam pendidikan? Baik Bapak Ibu, ini saya langsung tunjuk orangnya atau siapa yang berkenan menjawab pertanyaan pemantik
Satu orang pertama. Silakan Bapak Ibu. Atau saya tunjuk aja, Ibu Nopianti ada? Halo Bu Nopianti. Halo. Iya Pak. Masih Ya. ini Pak. Ini ya alur Tirta yang saya ketahui adalah tahap ini adalah coaching yang memiliki struktur alur atau tujuan, di mana alur tujuannya tadi berfungsi merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coach. Adapun alur Tirta tadi yang pertama dengan singkatan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, mengapa coaching diperlukan dalam pendidikan? Coaching diperlukan dalam pendidikan salah satunya adalah membantu untuk memaksimalkan potensi guru ataupun siswa dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran. Itu saja Pak. Dinas pendidikan kita pada saat ini. Nggak konsen ya? Kita laksanakan. Good saya Iya Pak. Ini yang menurut kita memang sudah Oke, sesuai Bu Di dalam ruangan, Pak. nggak bisa keluar itu. Halo. Halo Bapak Ibu. Di dalam ruangan, Pak. Jadi berisi itulah Pak 2 kegiatan kan. Oke. Tidak lama lagi udah selesai nih Pak. Jadi gini, kalau gitu saya kolom chat aja, dijawab di situlah 10 menit. Oke ya? Nah. Silakan Bapak Ibu di kolom chat. Pemantik.
Senari, Tera. Nah. Silakan Bu Cornelia. Baik Pak, saya akan coba memaparkan apa yang menjadi pendapat saya. Yang pertama itu adalah apa itu metode Tirta dalam coaching adalah bagaimana merupakan model pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi proses coaching secara terstruktur dan efektif. Di mana Tirta ini adalah singkatan dari yang pertama itu tujuan, di mana tahap ini kita menetapkan tujuan apa yang ingin kita capai dalam proses coaching. Dan kemudian yang kedua itu kita mengidentifikasi kondisi saat ini setelah tujuan ditetapkan. Jadi coach itu membantu coachee untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kondisi atau situasi. Dan kemudian yang ketiga yaitu dari kata rencana tindakan, di mana berdasarkan pemahaman tentang tujuan dan kondisi saat ini. Coachee bersama coach menyusun rencana tindakan yang spesifik dan praktis. Dan kemudian yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi, di
Tahap ini coach bersama coachee mendiskusikan berbagai tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang dilakukan. Dan kemudian yang kelima itu adalah aksi nyata atau evaluasi, yaitu tahap akhir dari tindakan nyata berdasarkan rencana yang telah disusun. Sedangkan apa pentingnya coaching ini dalam dunia pendidikan adalah yang pertama itu adalah meningkatkan profesionalisme guru, seperti membantu guru untuk mencapai potensi terbaiknya, di mana guru itu juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Dan kemudian yang kedua yaitu guru juga di dalam dunia pendidikan juga kita perlu mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan manajemen. Contohnya sebagai kepala sekolah atau pemimpin pendidikan, coaching itu membantu mengembangkan pengembangan kepemimpinan atau keterampilan untuk pengembangan pendidikan yang ada di sekolah. Dan kemudian meningkatkan kinerja dan prestasi siswa. Dengan coaching, siswa juga dapat belajar untuk lebih mengenali potensi mereka atau mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima itu bisa juga mendorong pembelajaran sosial dan emosional mereka, di mana mendorong pendidikan atau perkembangan keterampilan sosial emosional mereka tentang kesadaran diri, bahkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, atau keterampilan ini membantu siswa untuk berinteraksi dengan guru atau orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima itu membantu mengatasi tantangan dalam pendidikan, di mana coaching ini menyediakan ruang bagi guru siswa untuk mendiskusikan tantangan atau masalah apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa, Bu Cornelia ya. Oke, saya minta lagi Pak Maradenta dulu. Silakan Pak Maradenta memberikan pemaparannya. Baik Pak, menurut saya seperti yang sudah saya tuliskan juga di kolom chat, alur Tirta itu adalah alur yang dilaksanakan pada proses coaching, seperti yang tadi disampaikan juga oleh rekan-rekan bahwa Tirta itu merupakan dari singkatan daripada tahapan coaching itu sendiri, di mana T itu adalah T yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan coaching tersebut. Kemudian I itu identifikasi, itu keadaan atau situasi pada saat atau yang dihadapi pada saat melaksanakan coaching tersebut. Kemudian R adalah Hilang suaranya. Putus. Halo Pak Maradenta. halo, ya Pak. Halo Pak. Lanjut Pak. Ya, mungkin tadi jaringan Pak ya. Jadi mungkin saya ulangi Pak, dari Tirta itu adalah alurnya. T yang pertama adalah tujuan dilaksanakannya coaching tersebut. Kemudian yang I adalah identifikasi. Identifikasi itu berkaitan dengan kondisi yang terjadi pada saat atau yang dialami oleh coach. Kemudian R adalah rencana aksi, artinya di dalam proses coaching ini nanti maka akan disebutkan apa rencana atau tindak-tindakan yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, yang itu biasanya atau diusahakan bukan berasal dari
seorang coaching, tapi diupayakan adalah hasil pemikiran daripada coach. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apa pentingnya coaching dalam pendidikan? Jadi menurut saya coaching dalam pendidikan ini sangat penting karena tujuan daripada coaching itu sendiri adalah mengantarkan seorang coach itu kepada tujuan yang ingin dicapainya tanpa diaturkan atau dipaksakan atau intimidasi oleh coachingnya. Jadi diharapkan tujuan yang diharapkan daripada coaching ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh coach itu akan ada solusi yang ditimbulkan dari proses coaching tersebut yang merupakan hasil kesepakatan daripada antara coach dan coachingnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin sinyalnya agak putus-putus ini, Pak. Gangguan ya Pak, ya nggak apa-apa, luar biasa, semangat Pak. Kemudian Bu Ernita ada, ini menarik nih, saya tengok di kolom chat. Silakan Bu Ernita tentang Ya Pak, baik Pak. Sedikit Pak, masih ribut di ruangan ini Pak. Maaf ya Pak, agak suaranya agak ini mendengung. Izin Pak, ini untuk yang pertama tadi mengenai pemahaman ada tujuan itu harus kita sepakati dulu terlebih dahulu, baru yang kedua ada identifikasinya. Identifikasi itu untuk kita lihat kekuatan dan kelemahan dari pembicaraan yang telah kita tentukan atau tujuan yang telah kita buat tadi. Baru yang ketiga kita lakukan yang namanya rencana aksi. Jadi rencana aksi ini untuk menyelesaikan dari apa yang sudah kita lihat dari identifikasi. Baru yang keempat itu adalah tanggung jawab, yaitu adanya komitmen dari yang dicapai itu untuk melakukan refleksi atau tindak lanjut selanjutnya. Jadi yang kedua, izin Bu, suaranya agak apa ini ya, bising ya? Iya Pak, lagi di ruangan Pak. Iya. Oke, nanti aja kita sambung ya. Bu Tera ada, Bu Tera? Sama juga Pak, lagi di ruangan ini Pak. 10 menit Semua lagi di ruangan ya? Iya Pak. Oke, bisa di mute apanya? Baik Pak. Mikrofonnya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin semua masih sibuk ya. Jadi hari ini kita latihan coaching ya bersama kawan CGP yang lain. Jadi gantian, ada yang jadi coach, ada yang jadi coach. Jadi sebaliknya nanti gantian, yang coach jadi coach, yang coach jadi coach. Jadi Bapak Ibu silakan melalui alur tirta ya, lihat alur tirtanya karena ini nanti hanya latihan, tapi di situ kita latihan, besok baru kita presentasikan. Nah di situ nanti kita rekam, ada yang mau diupload itu kayaknya. Jadi mohon sebaik mungkin ya hari ini kita di pelatihan tentang coaching yang supervisi akademik yang dengan alur tirta. Baik Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai diskusi di sana, mohon dikasih tahu secepatnya saya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang silakan kembali ke BOR masing-masing kelompoknya, dan kelompok 1 itu di main room, tinggal di ruangan ini. Silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya di LMS.
Kornel kok sini, Kor? Udah siap, Pak? Udah kan, Kak? Gak ada lagi dikumpul tadi kan, Kak? Dek, Dek, itu Kornel, kami di sini di main room. Keluar kamu. Oke, siap. Dua tempat aku soalnya. Udah. Halo Ibu Ernita. Ya, Bu. Di ruangan kan? Hah? Di ruangan belajar. Iya, Aku udah, sama udah pulang. tahu nggak? Kami di gedung sebelahnya. Oh, gedung sebelahnya pindah. Gedung sebelahnya orang itu. Karena di situ berisik. Orang itu belum sebelah. Hah? Nggak ada terbuka. Nggak kedengaran Pak. Bapak mute itu. Pak Pasil. Bapak Ibu ya. Kalau di main room ini sudah terekam saya buat. Silakan Bapak Ibu diskusi. Cari suasana yang tenang. Udah selesai kan? Baru bubar Pak. Ya masih besar Harus ngecas lagi, Pak, karena dari tadi mati. Cari yang colokan dulu. mati lampu. Silakan berdiskusi Bapak Ibu ya. Kita hanya latihan hari ini, besok baru. Oh, latihan aja hari ini ya, Pak. Iya, cuman kan harus Iya, sesuai Pak. dengan alur cerita ya. Iya, baik, Pak. Siap Pak. Halo, Bu Ernita. Belum, masih mute itu. Lagi nyari tempat untuk yang hening dulu. Oh, Kalian di sebelah mana? Ada colokan di sini. ada. Aku Baterainya mau low. Oh, di ruangan itu ya, ke situ aku.
Ya. Oh, ada lagi colokan yang lain. Oh, Kak Tera tadi. Ada?
Bapak Ah, Ibu judulnya tentukan aja bebas. Yang penting masalah sekolah, masalah siswa, silakan. Yang penting alur ceritanya terpenuhi. Ya Bapak Ibu ya. oke Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Ah, selamat sore Ibu Herlina. sore Bu Nita. Eh, Ah, sedang apa kegiatannya saat ini? inilah kita mau mulai dulu ini ya. Kita mulai dulu skenario kucing Oh kita. ya, Ya. baik Bu. Jadi coba ini ceritanya kira-kira seperti ini. Ada seorang guru gitu kan. Ada Ya seorang Bu. guru, saya lah itu ya. Misalnya itu saya sering berangkat terlambat ke sekolah itu karena harus mengurusi urusan pekerjaan sampingan terlebih dahulu. Dan setiap kali saya selalu mengirim pesan sebenarnya sama Bapak Kepala Sekolah. Di pesannya itu sebenarnya, namun karena keseringan ngirim pesan, jadi Bapak Kepala Sekolah menegur saya gitu Bu, terkait dengan pelanggaran disiplin kerja. Halo Ibu Ernita, itu mic-nya coba dimatikan, agak berisik. Oh. Oke. Terus jadi itu saya sedih. Jadi karena teguran tersebut kemudian saya mencari solusi. Untuk mencari solusi gimana mengatasi permasalahan yang saya alami gitu. Makanya saya mencari Ibu sebagai gimana caranya untuk mengatasi solusi saya itu seperti itu. Kira-kira begitu Bu. Selamat sore Ibu Nita. Sedang apa Ibu? Oh, baik Bu. Ibu, sebenarnya saya ada masalah nih, bisa nggak saya ganggu waktu Ibu sebentar? Ada sedikit masalah yang mau saya bicarakan sama Ibu. Oh. Oke, terima kasih Bu. Berarti itulah pembukanya, kan seperti itu kan Bu ya? Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu untuk sebentar. Ya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya sedang galau sebenarnya. Sedang galau dan saya ingin untuk mendapat solusi atas kegalauan yang saya alami. Suara Ibu belum ada. Oh. Oh, berarti. Baik, kita ulang lagi yuk. Baik. Baik Bu, ini kita akan membuat skenario coaching teman sejawat, yang mana di sini saya yang bermasalah sebenarnya. Saya sering berangkat ke sekolah terlambat, tapi karena itu harus mengurusi pekerjaan sampingan saya terlebih dahulu.
Dan setiap kali saya terlambat, sebenarnya saya ngirim pesan sebenarnya sama Bapak Kepala Sekolah di sekolah kami. Namun mungkin karena keseringan, jadi Bapak itu menegur saya, terkait dengan pelanggaran disiplin yang sudah saya lakukan. Jadi Ibu, saya sedih sebenarnya, sangat sedih karena Bapak itu menegur saya dan kemudian saya, meminta Ibu untuk gimana caranya ya mencari solusi di permasalahan yang saya alami, seperti itu, Bu. Baik kita mulai Pembukaan. skenarionya. Selamat sore Ibu Ernita, sedang apa Ibu? Selamat sore Bu Erlina, ini saya lagi sedang mengoreksi tugas-tugas siswa. Ibu Nita, bisa nggak waktunya saya ganggu? Sebentar, ada sebentar yang mau saya bicarakan sama Ibu. Oh, gitu ya Bu. Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan yang saya periksa saat ini sudah mulai rampung, tinggal sedikit lagi. Jadi setelah selesai ini beberapa koreksian, pasti bisa Ibu. Oh gitu, terima kasih Ibu. Mari Bu, koreksian saya sudah selesai. Mari duduk di sini Bu Herlina, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Oh tidak, tidak mengganggu, santai aja Bu. Apa kira-kira yang bisa ingin Ibu Herlina sampaikan? Dari raut wajahnya nampak serius sekali kayaknya ini Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sebenarnya sedang galau, dan saya ingin, mencari solusinya, solusi dari kegalauan yang saya alami. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa menghasilkan suatu penyelesaian atau dari kegalauan Ibu ya. Semoga saya bisa membantu apa yang saya bisa bantu sedikit terhadap agar Ibu lebih rileks dan lebih santai lagi. Baik Bu, coba Ibu Herlina ceritakan kenapa tadi Ibu bilang resah, galau seperti itu saat ini. Biar biar kita sama-sama bisa mencari solusinya. Coba ceritakan sedikit Bu. Gini Bu Nita, kemarin kan saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke ruangannya, Iya. karena Ya. kepala sekolah menegur saya, itu atas ketidakdisiplinan saya selama ini. Tidak disiplin. Bapak kepala sekolah bilang tidak disiplin ya Bu ya. Tidak disiplinnya itu yang bagaimana Bu? Bisa Ibu secara detail menjelaskannya? Sebenarnya gini, kemarin kan saya dipanggil Bapak itu ke ruangannya, baru kepala sekolah, menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap saya terlambat, saya selalu kirim pesan sebenarnya sama beliau, seperti itu, Bu. Oke, jadi dikirim pesan ke Bapak kepala sekolah. Lalu, menurut Ibu, mengapa Ibu, membuat Ibu selalu datang terlambat gitu? Jadi alasan Ibu sering datang terlambat ke sekolah karena apa? Sebenarnya saya datang terlambat bukan tanpa alasan sebenarnya, Bu. Iya Saya iya, sebenarnya sebelum ke sekolah harus menyelesaikan satu tugas, pekerjaan sampingan yang selalu saya lakukan sebenarnya setiap hari. Oh. Jadi saya harus mengantar jualan saya dulu ke pelanggan, makanya saya agak terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Oh, gitu masalahnya ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar disiplin ya, seperti yang kepala sekolah keluhkan kepada Ibu gitu, sehingga Ibu artinya Ibu tadi kan bilang ditegur sama kepala sekolah gitu? Iya, saya menyadari bahwa saya memang melanggar disiplin tersebut, karena setiap hari saya datang terlambat, walaupun itu saya izin. Oh, iya ya, ada izin ya, Bu, ya. Nah, betul sekali, Bu, Herlina, kalau datang terlambat, sekali 2 kali mungkin masih bisa dimaklumi sama beliau kan, tapi kalau secara terus-menerus berulang-berulang seperti itu,
itu kan harus juga ditegur, artinya ada peringatan lah. Lalu yang menjadi keresahan Ibu Herlina apa seperti itu? Memang betul saya kurang disiplin. Yang membuat saya resah itu sebenarnya saya kurang enak sama kepala sekolah karena, Mhm. alasan saya yang tadi, Bu. Iya ya, alasan yang sering terlambat karena ada kegiatan tadi ya, Bu, ya. Oke, betul betul. Iya. Karena Ibu kurang disiplin jadinya kan ditegur sama kepala sekolah dan Ibu merasa resah kan karena ditegur sama beliau. Jadi menurut Ibu, saya tanya kepada Bu Herlina, bagaimana sifat, Ibu Herlina tersebut menanggapinya ini seperti itu? Seharusnya, saya harus menerima dan harus sadar sebenarnya bahwa yang saya lakukan itu adalah salah. Tapi kemarin sedikit memang saya terbawa emosi, Bu, waktu itu. Karena Mhm. saya bingung harus melakukan apa, kenapa Bapak itu tegur saya seperti itu, Bu. Iya ya. Baik Bu, apa yang udah Ibu lakukan setelah itu untuk agar Ibu tidak resah lagi gitu, tidak mendapatkan teguran lagi? Apa yang Ibu Herlina lakukan setelah itu? Rencana saya akan menjumpai beliau. Saya akan Mhm. menjumpai Bapak Kepala Sekolah dengan empat mata Ya. untuk meminta maaf, agar ketidakcanggungan yang tadi supaya tidak ada dengan beliau, seperti itu, Bu. Jadi supaya adem lagi balik dengan Bapak Kepala Sekolah tersebut. Iya ya Bu ya, berarti biar tidak risau lagi. Lalu bagaimana Ibu Herlina memperbaiki ya, biar, masalah kan ini kan tergantung masalah kedisiplinan ini ya kan Bu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Oh, nah itu yang saya bingung, Iya gimana iya iya. caranya ya biar disiplin tadi tuh, pekerjaan saya tadi Tetap saya pun selesai, terus saya juga di sekolah itu tidak terlambat datang sekolah, gitu Bu, supaya tidak terabaikan. iya iya, baik Bu, berarti karena ada pekerjaan sampingan tadi yang membuat risau ya Bu ya. Jadi, eee, sekali lagi saya bertanya kepada Ibu, menurut Ibu Herlina, kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya bagaimana? Eee, saya akan Dapat berusaha, apa? saya berusaha bangun lebih pagi, terus Mhm. saya mungkin akan bagi tugas dengan saudara saya untuk mengantarkan jualan saya tadi ke pelanggannya. Jadi ke sekolahnya pun tidak terlambat, jualan saya pun itu laku semua, seperti itu. Ya. Ya itu sangat bagus sekali Bu, solusinya sangat bagus untuk mengatasi permasalahan Ibu. Karena jualannya juga bisa, tidak terabaikan ke pelanggan, Ibu juga bisa, melakukan kegiatan di sekolah tidak terlambat lagi, jadi Ibu tidak perlu risau lagi, itu sangat bagus solusinya Bu. Ah, puji Tuhan ya, Bu, ya, saya hari ini Iya, sudah lega, sudah iya dapat, betul pencerahan dari Ibu, yang mana di awalnya saya takut benar-benar, takut sekali betul. dan saya takut itu langkah yang saya ambil itu salah, seperti itu, Bu. Tapi setelah bertemu dengan Ibu Ernita, saya sudah ada kelegaan di hati saya dan saya sudah mendapat, solusi atau pencerahannya. Syukurlah Bu, Ibu sekarang sudah lega. Lalu, dari rencana yang Ibu akan laksanakan, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang akan Ibu lakukan? Eee, itu mengenai hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Tadi Ya, kan di awal kan betul. saya agak renggang karena rasa takut yang tadi, itu akan saya utarakan, pasti saya akan jumpai beliau untuk minta maaf dan juga untuk, tugas sampingan saya, itu pasti akan saya bicarakan dengan keluarga, biar mereka ambil alih di kegiatan itu, saya fokus dengan tugas saya di sekolah. Yuk, ide yang sangat bagus Bu, semoga terlaksana ya sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih Bu atas solusinya, Ibu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Semoga, di samping kita sebagai pendidik di sekolah, kita juga sebagai orang tua di rumah, kita Iya. itu bisa menjadi teladan bagi semuanya. Betul betul, Bu. Amin, Bu. Kalau begitu, sekarang Ibu sudah merasa lega kan? Jadi, udah ada
penyelesaian dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya izin permisi ya Ibu untuk ini mengantarkan hasil koreksi siswa saya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Matur Baik, nuwun. matur Oke nuwun. Bu. Terima kasih sama-sama. Selamat Ya, sore Bu. selamat sore Bu. Ini main transkrip ke mana di? Oh, udah terekam ya? Pak, suara Bapak di mute, Pak. Suara Bapak di mute, Pak. Ini kita melakukannya sekali kan? Untuk yang mana Bu? Yang itu antara coach dan coaching yang apa ini? ya, coach dengan coaching. Kita tanya dulu Pak Herinya untuk ini. Kayaknya, Atau berganti ya? Dua. iya. Masih. Pak Heri ini apa? Lola jaringannya. Lagi masih unmute Pak. Nggak dengar Pak. Masih unmute. Unmute. Unmute Pak, nggak ada suaranya. Ada apa Bu? Gini Pak, kan tadi kami melakukan latihan dari antara coach dan coaching yang ada permasalahan yang ingin dicari solusi gitu. Jadi itu bergantian nanti waktu besok presentasinya gitu Pak. Iya. Jadi hari ini kan kita latihan. Ya. 30 menit lebih untuk kita. Baru besok kita betul-betul coaching sebenarnya, dan disitulah direkam. Rekaman itu akan diupload ke LMS masing-masing orang Ibu gitu. Izin nanya Pak. Ya. Baik, izin nanya Pak, itu kan antara saya dan Ibu Herlina di kelompok 1 kan ini saya sebagai coach coaching-nya, Ibu Herlina yang memiliki, artinya ada yang ingin diselesaikan gitu. Apakah itu besok bergantian gitu, saya lagi yang ada permasalahan, Ibu Herlina lagi yang mencari solusi gitu? Atau satu aja, satu ya Pak, nggak dengar. Bergantian. Misalnya hari Ibu ini kan besok 15 menit aja satu orang coachingnya. Misalnya satu kelompok ya Pak, satu kelompok. Ya, Bu Herlina. Jadi masing-masing besok merekam. Jadi rekaman itulah dikirim ke LMS. Contoh misalnya
besok Lina hostnya, kan gitu kan? Jadi yang merekam Oh, oh. Bu Erlina selama 15 menit maksimalnya. Nah, habis itu baru ke Bu Ernita. Jadi Bu Gantian. Ernita ya gantian. Hari ini pun gantian juga. Cuman hari ini kan 30 Oh, menit satu orang gitu. iya Pak ya. Oke, oke. Ada lagi Bu? Tapi ingat, jangan lupa alur tirtanya. Ya, Ya, sesuai dengan apa kita. ya Pak. Silakan masalah yang apa dihadapi di sekolah itu. Perhatikan siapa yang coachingnya. Oh, Biasanya boleh coachnya dengan siswa kan Pak? Boleh dengan siswa, boleh sesama guru, pokoknya ada menggunakan alur iya, tirta semua. iya masalah ibu apa di sekolah tentang siswa. Jadi nanti Ibu Ernita lah yang mengapanya, yang mengkosnya. Jadi ibu menghubungi Oh, seolah-olah gurunya kalau bahasa apanya curhat lah ini kan gitu masalah apa oh yang iya. dihadapi di sekolah. Iya. Ya. Nah, tapi nanti saya harapkan kosnya jangan mengkasih apa dulu gitu, jawaban digali terus ya gitu. Oh, Nah, ada lagi Bu? baik Pak, makasih Pak. Oke, Oke, Pak. silakan. Ya, terima kasih Pak. Berarti ini Ibu gantian kita. Berarti sekarang Ibu Ernita yang buat suatu permasalahan, saya yang menggali. Kira-kira gitu. Tadi kan dari saya, ya kan? Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Bentar ya. Itu topiknya bisa dengan masalah kita dengan siswa. Siswanya apa ya, berantem gitu atau bagaimana gitu. Atau nilainya yang kurang ini, Rendah, rendah. ya. Nanti Oke. kita tentukan dulu ini apa topik ya. Iya, harus ada topiknya, baru nanti kita gali dengan ya Tirta tadi, dengan model Tirta yang tadi. Apa video? Dokumen ada video nanti. Tapi topiknya mengenai semangat. Banyak topik yang mau dibahas ini. Kita tentukan satu aja yang mana yang pasti. Sekarang giliranku sebagai ini ya, coachingnya. Iya, Sebagai coachnya kan. iya. Berarti ini besok yang akan kita jelaskan panjang lebar ya. Kalau cuma 15 menit kayak mana itu? 15 menit sebenarnya Satu ini, enggak, satu kita 30 menit. 15 Ibu, 15 saya gitu kayaknya masuk Bapak tadi. Bukan 15 Bu, 30 menit Bu, 35 Bu. Ya, ya, Besok baru 30 baru menit. 15. Ya, Untuk satu besok orang kan Pak? enggak, kalau untuk hari ini latihannya boleh 30 menit Bu. Oh, Enggak jadi harus untuk besok 15. ya maksimal ya. Oh, kalau besok kan Pak itu di 2 topik itu yang saya coach-nya dengan Bu Ernita coach-nya. Iya. Iya. Oh, 15. Nah. Ya Bu. 15 menit. 30 juga 15 saya menit. rasa. Oh. Nah, Oke. jadi kalau hari ini 30, silakan aja latihan Bu gitu. Karena latihan latihan. Enggak usah tegang kali. Ya Oke, Bu oke. ya. Enggak, kami Intinya masih bingung juga Pak. Gini kan, kalau untuk besok kan 15 menit. Itu ya, gantian kami jadi coachnya atau satu aja coachnya gitu Pak, atau gantian. saya artinya Pakai bor nanti Bu. fraksinya satu. Di bor semua. Sesuai dengan ini juga nanti. Bor 1, kelompok 1, bor 2. Jadi disitulah nanti masing-masing 15 menit rekamannya gitu Bu.
15 menit Jadi berarti satu topik aja kami ambil. atau Bisa dua. misalnya Ibu tentang Ah, masalah Ibu Herlina curhat masalah kecilan sekarang Bu Herlina kan. ya. Besok yang mengcoach siapa? Bu Ernita, ya kan? Nah, Ya, jadi Pak. itu percakapannya selama 15 menit maksimal. Besok itu di recordnya. Kemudian 15 menit lagi untuk Ibu Herlina sekarang jadi coachnya gitu. Oh, Nah, tetap di board kita besok. Masing-masing di board. Jadi di situ saya menentukannya apakah Oh, dan sesuai dengan alur Tirta yang dilakukan oleh Bu Erlina atau gimana. Disitulah penilaian saya gitu. Nah, dan kami rekam ada masing-masing atau iya Bu, Bapak yang besok rekam? besok saya jadikan jadi host semua. Jadi ya, co-host semua. Jadi merekam masing-masing. Macam ini pun Ibu bisa merekam ini. Cuman kan karena Ibu di main room, ya udah saya aja yang merekodnya gitu. Nah, kurang berarti paham Bu Ernita? Masih bingung? masih bercabang pikirannya. Apa yang kurang paham Bu Ernita? Ayo. Cari topik yang ya baru. topik. Karena banyak topik yang mau diselesaikan gitu Pak. Saya pilih dulu topik yang Gini aja Bapak Ibu, topiknya apa masalah Ibu gitu. Tentang masalah banyak, siswa kan gitu kan? Pak. Ya Kalau silakan Ibu Ernita curhat lah supaya ya. ke Bu Herlina bagaimana nanti apanya. Jadi Bu Herlina lah yang posnya gitu. Apa masalahnya kan gitu kan? Nah, itu dia. Kalau bermacam-macam nanti dia misalnya Pak gini kan ada Ambil satu tahap masalah aja, Bu. Oh, Gak usah ya. macam-macam. Iya Ambil satu makanya aja. masih Yang satu penting aja. alur tirtanya. Lihat di LMS itu. Ini kelompok 4 udah main juga nih, Bu. Kelompok 4. Orang Bu Friska. Silakan Bapak Ibu latihan, nggak apa-apa. Baik, baik Pak, baik Pak. Diceritakan dulu ini permasalahannya, baru baik. Ceritakan, baru nanti kita buat masa apanya, penyelesaiannya. Berarti apa topiknya yang bagaimana? Coba kasusnya. Ya. Tapi kuceritakan dulu kan masalahnya sehingga kita ada seharusnya. Dokumen. Boleh. Ya, boleh ya. Oke, harus disimpan. Pas download. Apa masuk? Ada ini latihan dengan kita lakukan